Kak, perkenalkan nama saya Kak Frida. Di sini saya Kak dan dan di sini saya akan mengedukasi sedikit mengenai penyakit menular seksual dari seksual. Nah, sebelumnya nama kakak siapa? Nama saya Via. Umurnya? Umurnya 21. Kalau boleh tahu orang mana kak? Di Kudus. Kudus. Nah, kakak sebelumnya udah tahu apa penyakit herpes genital? Yang gatal-gatal itu gak sih? Oh iya betul. Ini itu penyakit yang disebut gatal-gatal gatal kan. Nah, ini saya akan menjelaskan lebih detail. Penyakit herpes genital itu merupakan salah satu penyakit menular seksual yang menularkan pada laki-laki perempuan. Nah, penyakit ini biasanya disebabkan karena luka kecil pada kulit seseorang. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus herpes atau nah, virus tersebut itu terbagi menjadi dua tipe Kak, yaitu HSV tipe 1 sama HSV tipe 2. Kalau HSV tipe 1 itu biasanya menyerang pada daerah kepala, ataupun daerah hidung. Nah, terus pada HSV tipe 2 itu biasanya menyerang pada daerah kelamin Kak. Nah, terus ini penyakit herpes ini ditandai dengan bentol-bentol yang berakhir pada alat maupun mulut dan hidung. Penyakit herpes ini menyerang tanpa menyerang kayak tiba-tiba kakak terkena penyakit dari kakak tanpa menyerang kakak. Nah, penyakit ini juga ditularkan melalui luka kecil yang kelihatan. Jadi teman kakak ini misalnya punya luka kecil yang kakak nggak tahu kakak terus dia menularkan kakak melalui luka kecil. Selanjutnya, tadi kan saya telah menjelaskan bahwa sakit tersebut dapat menular melalui luka kecil dan tidak kakak. Dan ini penelitian kalau sudah dapat ditularkan melalui kontak kulit langsung seperti kakak bersalaman pada orang terinfeksi maupun menggunakan alat makan dari orang terinfeksi tersebut. Dua itu dapat tertular melalui dapat tertular melalui ibu saat melahirkan anaknya. Jadi kayak sebelum ibunya itu melahirkan, kan ibu itu hamil dan terkontaminasi virus herpes Kak. Nah, saat melahirkan otomatis anaknya itu kan terkena cairan dari sang ibu. Nah, jadi otomatis anaknya itu akan terkena. Nah, selanjutnya penyebab dari penyakit herpes itu contohnya misalnya di HSV tipe 1 biasanya menyebabkan faktor luka dan lainnya pada daerah mulut. Nah, luka ini disebabkan melalui faktor kulit luka maupun dapat menyebar pada daerah genital saat melakukan seks oral. Nah, kedua, saat HSV kedua itu biasanya menyebabkan herpes genital. Nah, tipe ini ditularkan melalui kontak seksual maupun kontak kulit meskipun seseorang itu tidak mempunyai luka tersebut pada sebelumnya. Jadi HSV tipe 2 ini itu menyerang pada alat kelamin Kak. Contohnya saat berhubungan intim pada maupun orang yang terinfeksi penyakit herpes tersebut Kak. Gejalanya apa kak? Nah, jadi gejalanya itu ada banyak Kak. Contohnya herpes kelamin nih. Herpes kelamin itu kan tanpa kita sadari itu kayak langsung menyerang pada kelamin kita nih. Saat hubungan intim sama orang ini terinfeksi virus herpes tadi. Nah, gejalanya itu biasanya berupa luka lekuk di alat kelamin yang terasa sakit dan gatal. Juga luka lekuknya itu berisi cairan berwarna merah alat kelamin itu kan kadang terus secara kelompok atau beruntun gitu Kak. Nah, terus ketiga itu area lukanya itu terlihat suka dan terasa lunak dan tidak tekan. Nah, luka itu akan pecah mengeluarkan cairan atau darah. Nantinya akan disebut koreng Kak. Nah, nanti akan kayak karena terus itu kan nanti akan membentuk koreng tuh Kak. Terus biasanya menyerang pada kulit kita.
contohnya kayak demam, terus nyeri otot, terus kayak rasa sakit itu hidup bahkan makan begitu. Artinya kita akan mengalami kehilangan nafsu makan saat terinfeksi virus tersebut. Nah, saat kita telah mengetahui dan tersebut, kita harus melakukan pencegahan, Kak. Contohnya dengan melakukan hubungan seksual yang aman dengan tidak berhenti sama kita. Terus kedua, kita harus jujur pada pasangan kita nih kalau kita terkena penyakit herpes nih, Kak. Jika kalau kita tidak ngomong, pasti kan kita akan mengeluarkan pasangan kita. Selanjutnya, kita dapat mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Kita telah menggunakan kontak dengan orang deteksi. Nah, terus keempat, kita tidak boleh membuat mata di karena nanti kita tidak mengetahui dari alat tersebut mengandung apa. Makanya diketahui alat-alat. Nah, selanjutnya cara pengubatannya. Untuk saat ini kita belum mengetahui, Kak, dapat diobati dengan obat apa, dan kita belum menemukan apapun untuk mengobati penyakit herpes tersebut. Nah, sebelum itu kita akan memberikan obat, yaitu obat antivirus untuk memperpendek durasi kemunculan gejala jika penularan kepada orang lainnya. Dengan minum obat antivirus ini adalah Paxlovid, dan Paxlovid. Nantinya akan diberikan pada penderita penyakit herpes genital untuk memperpendek durasi kemunculan gejala tadi. Nah, tadi kan saya menyebutkan bahwa wanita hamil itu bisa menularkan pada anaknya. Nah, maka dari itu wanita sebelum melahirkan itu harus memantau melalui dokter. Jadi nantinya sebelum melahirkan itu akan diberikan obat besar untuk mencegah infeksi hepatitis itu. Oke, ini saya telah menjelaskan beberapa. Apakah ada yang bertanya kan nggak dari di sini? Ya kan? Oke, untuk kedepannya kakak bisa menjaga diri kakak mencuci tangan dan jangan bergantian pasangan ya, Kak.